Baik, di sini saya bersama Mas siapa dan apa ini Mas? Nama usahanya ini Mas? Baik, kenalkan nama saya Deva Wisnu Disanda, biasa dipanggil Dewa. Saya selaku anak dari pemilik usaha yang bernama Intisari. Baik Mas, untuk latar belakang usaha ini apa ini? Bisa dijelaskan nggak untuk latar belakang usahanya Mas? Jadi untuk latar belakangnya sebenarnya ini saya ini kurang paham ya, soalnya ini kan warisan kan dari kakek saya. Kalau untuk visi misinya Mas, usaha ini didirikan itu visi misinya itu apa saja Mas? Visi misinya mungkin ya ini kan produk kami khas Lumajang ya, pisangnya aja kan pisang agung sebagai salah satu best seller produk kami. Apalagi pisang agung kan nggak ada di kota lain ya, jadi kita ingin menawarkan pisang agung atau memperkenalkan pisang ini, produk ini untuk beberapa orang yang tidak tahu pisang khas Lumajang itu ada yang berbeda. Jadi intinya kami ingin memperkenalkan produk kami untuk memajukan UMKM kami. Ya itu aja sih Mas. Oh, berarti untuk visi misinya itu untuk memperkenalkan pisang agung ini ke khalayak umum, untuk ke luar kota. Untuk produknya Mas, ini apa saja yang ditawarkan di usaha Mas? Untuk produknya apa saja? Jadi yang saya jelaskan tadi ya, yang best seller tuh ada 3 sebenarnya yang best seller Mas. Apa saja itu Mas? Produknya itu ada pisang agung, terus pisang agung manis, sama pisang sale. Oh, berarti itu adalah best seller di usahanya Masnya ini ya? Iya. Kalau yang lain tuh mungkin ada pisang keto, pisang setik, terus ada pisang pedas manis gitu ada. Nah, ini Mas, untuk target pasarnya ini, untuk target pasar usaha Masnya ini siapa saja Mas? Kalau target ya, umumnya sih target kami kebanyakan pembeli itu kebanyakan dari luar kota. Soalnya kan orang-orang ini kalau yang dari sini Mas ya, kebanyakan tuh dibeli untuk oleh-oleh keluar kota. Jadi kebanyakan ya pembelinya dari luar kota. Oh, berarti pembelinya itu rata-rata orang luar kota untuk buat oleh-oleh. Dari oleh-oleh khas Lumajang ya, salah satunya ini. Jadi mungkin orang-orang yang ke Lumajang carinya pisang agung. Lalu bagaimana Mas strategi pemasarannya agar produknya ini bisa dikenal sampai keluar kota Mas? Kalau strategi pemasarannya mungkin kita kalau dulu kita kan sering melakukan pameran makanan khas Lumajang itu, kita sering diundang ke sana ke sini. Jadi ya mungkin cara kita ya melalui pameran tadi itu. Lalu untuk tantangan ini Mas, tantangan terbesarnya apa dalam usaha ini? Tantangannya ini kan pisang ini kan tidak setiap hari musim ya. Mungkin tantangannya itu ya di bagian stok pisang itu Mas. Terus kayak bahan-bahan lainnya itu seperti minyak ya, harganya kan nggak stabil itu. Jadi kita itulah bagian Tantangannya itu mungkin pisangnya sama minyaknya ya? Di kestabilan harganya, misalnya stok pisang aja. Lalu bagaimana perkembangan permintaan pasar terhadap produk ini Mas? Permintaan pasar ya, kalau perkembangannya sih, kalau perkembangannya kita ini rame-ramenya itu pas acara pura di Mandaragiri ini kan banyak pengunjung dari Bali itu. Kalau pesen itu bisa ribuan kan. Jadi untuk omset terbesarnya itu pada waktu ada acara di Pura itu ya? Iya, itu kita gila-gilaan mencari stok pisang itu. Produknya ini kan ya Mas? Iya. Ini pisang agung. Nah,
untuk produksinya ini ada berbagai macam ya Mas. Iya. Bagaimana produksi dan operasional yang dilakukan dalam Kalau produk ini ya awal-awal kita itu tentu saja kan mencari bahan-bahannya dulu ya Mas. Jadi kita untuk mencari bahan-bahannya aja kita memerlukan beberapa apa namanya pelepuk pisang itu. Terus ada bagian pengupasan tuh, terus ada bagian penggorengan, bagian perbumbuan, bagian packaging atau bagian pengemasan juga ada, dan ada bagian pemasaran juga ada sama bagian pengiriman. Nah, untuk kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatannya itu bagaimana? Kalau tenaga kerja kita sangat membutuhkan ya. Di sini kita memiliki 5 karyawan itu di bagian berbeda-beda ya. Ada di bagian produksi itu sendiri sama bagian pengiriman itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya nih Mas, bagaimana pemilihan lokasi agar usaha itu bisa Kalau pemilihan lokasi ya mungkin di sini kalian mengira itu toko utama kami ya. Sebenarnya toko utama kami itu di Intisari itu ada di depannya Pura Mandara Kiri itu. Kalau di sini mungkin kelihatannya tidak strategis. Kalau di depannya Pura Mandara Kiri ini sangat strategis, apalagi kalau ada pendatang dari orang Bali itu, kalau ada jalan-jalan itulah sangat membantu sekali. Produk kami terjual banyak. Nah, untuk kendalanya ini Mas, kan ini produknya sangat banyak ini. Iya. Nah, kendala yang sering dihadapi dalam proses produksi itu seperti apa? Kalau kendala pertama itu stok pisang sih Mas. Stok pisang kan nggak setiap hari musim gitu ya. Sama sih, harga minyak yang tidak stabil, sama sekarang kan zamannya susah cari gas LPG. Nah itu bagian susahnya Mas. Untuk struktur organisasi dalam usaha ini ada apa aja Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau struktur organisasi mungkin apa ya, langsung ke pemilik sama karyawan aja sih, mungkin itu aja. Untuk proses perekrutan karyawan dan latihannya ada kondisi atau kriteria tersendiri untuk karyawan ini? Kalau kriterianya sih mungkin kita nggak begitu sih Mas. Yang kita dahulukan itu warga sekitar sini aja yang terutama. Jadi memang yang didahulukan itu untuk membuka lapangan kerja. Iya, itulah. Nah, untuk peran pemilik nih Mas dalam menjalankan usaha sehari-hari biasanya berperan dari Mas. Mungkin ya, kalau selaku pemilik kan ibu saya sendiri ya. Mungkin ibu saya ini kan ibu saya ini memiliki beberapa usaha, jadi mungkin saya itu cuma membantu di bagian pemasaran aja. Sumber modal awal usaha itu gimana Mas? Untuk sumber modal awal itu sebenarnya nggak begitu besar ya, soalnya ini kan usaha turun-temurun dari kakek saya, jadi nggak nyampe 30 mungkin lah, soalnya kan beberapa peralatan itu diwariskan dari kakek saya. Kalau usaha ini tuh udah sampai ke titik imbas. Kalau lihat dari berapa tahun kita sudah berusaha ya jelas sudah. Soalnya kan kalau nggak nyampe di impas kan nggak mungkin dilanjutin kan. Kalau pengelolaan keuangannya tuh gimana? Kayak keuangannya gitu. Kalau pencatatan sih biasanya itu
ya seperti pada umumnya ya, menggunakan baju besar kadang. Tantangan jaga stabilitas. Mungkin kalau tantangan itu di menjaga stok produk ya, soalnya kan produk utama kami itu pisang ya. Pisang kan nggak setiap hari musim, jadi kita itu ya mengatur agar stok itu selalu ada, itu yang agak menjadi tantangannya. Mungkin kalau yang lain mungkin itu tantangannya di harga, seperti minyak itu kan nggak stabil, dan sekarang apalagi sekarang kan lagi naik-naiknya barang-barang seperti minyak ya. Pak, usaha ini udah memiliki izin resmi, Mas? Kalau izin resmi ya tentu saja punya ya, kayak sertifikat halal, terus sertifikat dari lab, kayak gitu mesti ada. Apa ada kendala dalam mengurus usaha ini nggak? Legalitasnya? Oh, maksudnya kendala saat mengurusi legalitas. Kalau kendalanya sih tergantung produk kita juga kan ya. Kalau produk kita mungkin menggunakan bahan-bahan yang kurang menjamin, kayak contohnya menjamin kesehatan ataupun mungkin ya susah. Tapi di produk kami ini menggunakan bahan-bahan, tentunya bahan-bahan katakan premium ya, juga premium. Soalnya kan kita menggunakan minyak ya, minyak bimoli sama Wilma. Selain itu kita nggak pakai minyak lain. Bagaimana dampak usaha di lingkungan sekitar, Mas? Kalau dampaknya ya mungkin buat di sini kan memiliki beberapa karyawan ya, mungkin ya membantu buka peluang kerja di lingkungan sekitar sini. Juga kulit pisang kan menjadi limbah kan di sini. Dan di sini itu mayoritas itu kan peternakan, jadi bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jadi ya itulah yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi usaha ini memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar ya Kak, kayak Ya. misal memberikan lapangan pekerjaan seperti Ya, itu. ya kayak gitu. Terus apalagi ya, mungkin beberapa warga sekitar itu juga membantu mempromosikan produk kita. Nah, untuk selanjutnya ini menurut Mas Deva, apakah usaha ini layak untuk dikembangkan lebih besar dan mengapa? Sangat layak sekali ya, karena ini kan produk pisang Agung khas Lumajang ya. Pisang ini kan nggak ada di luar kota, di kota manapun ya. Jadi mungkin menurut saya ya, orang luar kota itu ke Lumajang sangat cocok sekali membawa oleh-oleh dari kota Lumajang ini, contohnya pisang Agung ini. Dan salah satu produk utama kami kan memang pisang Agung ini. Kalau memperbesar apa tadi? Mengembangkan perusahaan kita ini. Kita lihat dari penjualan kami sebelumnya juga mayoritas pembeli kita yang banyak itu dari luar kota soalnya. Jadi mungkin kita ini butuh buka toko di luar kota juga. Jadi menurut saya ya cocok sekali. Selanjutnya, untuk rencana pengembangan usaha ke depan, apakah ada rencana pengembangan usaha ke depan, dan misal jika ada investor yang ingin bekerja sama, hal apa yang menjadi pertimbangan utama? Untuk investor ini mungkin kita butuh investor, juga butuh ya untuk kita kan ingin buka outlet baru, kita juga butuh investor kan di luar kota. Terus untuk apa tadi, rencana pengembangannya ke depannya ya seperti tadi ya, kita ini kan ingin buka outlet di luar kota,
kita kirim-kirim di luar kota kan masih numpang di toko orang, jadi kita sangat boros sekali. Nah, untuk selanjutnya apa sih pelajaran paling berharga selama menjalankan usaha ini? Pelajaran paling berharga ya mungkin kalau pelajaran sih kita lebih rasakan jatuh bangunnya itu gimana dari awal, terus bagaimana kita mencari mitra kerja yang baik itu gimana, itu menjadi pengalaman yang paling berharga bagi saya. Nah, yang terakhir nih, apa saran Mas Deva bagi calon pengusaha baru? Tanya Saran ya. mungkin kalau saran saya ya buat kalian yang mau punya usaha baru, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk rugi. Intinya itu bagi saya itu kan konsisten. Kalian kalau nggak konsisten ya percuma. Intinya kayak takut di awal itu loh, kalian takut rugi nanti kalian tutup. Dan apa ya, mungkin bagi saya itu kejujuran itu nomor utama ya bagi saya. Soalnya apa ya, iya, untuk mendapat kepercayaan dari konsumen. Ya mungkin bagi saya itu aja sih. Terima kasih, Deva. Ya,